Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Zuldan Dina. Di channel ini kita akan berbagi bacaan, berbagi pengalaman dan hal-hal yang menurut saya bermanfaat kepada teman-teman semua. Oleh karena itu, tetap stay di channel ini. Pada kali ini kita akan membahas tentang tauhid. Apa itu tauhid? Sebelum lanjut, tentu kita perlu mengclearkan teman-teman definisi atau penjelasan tentang tauhid yang kita akan bicarakan pada video ini. Kenapa kita perlu mengclearkan sesuatu? Karena sejatinya kan mau tidak mau, kalau bicara tentang tauhid atau bicara tentang segala sesuatu tentang agama itu, mau tidak mau kita akan kembali kepada orang-orang yang pernah mengkaji, menggali Al-Quran itu sendiri. Sehingga definisi tauhid yang akan saya bagi pada teman-teman ini adalah pendapatnya seseorang yang menurut saya perlu saya share pada video ini, meskipun ada banyak ya ulama-ulama yang mengkaji tentang tauhid. Dalam video ini kita akan mengulas sekaligus mungkin mengomentari ya, sekaligus mengomentari bagaimana posisi kita sebagai pembaca, sebagai orang yang sudah membaca bukunya. Nah, dalam hal ini kita akan membahas Habib Ali Al-Jufri. Jadi, kenapa kita memilih Habib Ali Al-Jufri? Karena menurut saya ini penting bagi Indonesia. Menurut saya, kalau ngelihat dari karyanya yang berjudul Al-Insaniyah Qabla At-Tadayun, itu bukunya itu dia adalah refleksi, latar belakang dari buku itu adalah refleksi atau respon beliau terhadap fenomena tentang kekerasan atas nama agama kayak gitu. Dan ini sangat respon-respon ini yang kemudian sangat penting bagi umat Islam di Indonesia, yang kita kadang-kadang di Indonesia itu kerap kali juga berhadapan dengan masalah-masalah kekerasan atas nama agama. Jadi ada kelompok-kelompok yang dengan nama agama kemudian mereka melakukan kekerasan kepada orang lain kayak gitu dengan dalih apapun kayak gitu. Nah, dalam buku ini kemudian Habib Ali Al-Jufri memberikan tanggapannya terhadap fenomena itu kayak gitu. Itu satu hal yang menyebabkan kenapa ini penting untuk kita kaji. Itu karena relevan dengan apa yang dialami oleh Indonesia kayak gitu. Nah, intinya kalau Habib Ali Al-Jufri ini, kalau yang saya baca-baca teman-teman, beliau ini adalah keturunan karena di Habib ya, jadi ada jalur keturunan yang nyambung ke Sayyidina Husain yang saya baca gitu. Dan saya pikir cukuplah kenapa kita penting berbagi tentang pemikiran dari Habib Ali Al-Jufri, khususnya dalam konteks apa itu tauhid. Tauhid teman-teman dalam bukunya Habib Ali Al-Jufri itu, khususnya ya dalam esainya yang berjudul Al-Insaniyah Qabla At-Tadayun itu, jadi Habib Ali Al-Jufri itu mengangkat sebuah riwayat tentang kisah seorang laki-laki yang mencari Nabi. Jadi ada orang yang mencari Nabi, dia mencari Nabi untuk mempertanyakan apakah benar dia Nabi. Karena cerita ini menurut Habib Ali Al-Jufri ini terjadi di awal-awal bi'sah atau awal-awal dakwah Nabi lah. Kemudian ini ada orang yang kemudian penasaran apakah benar ada Nabi kayak gitu. Nah, singkat cerita, laki-laki ini dia bertemu dengan Nabi. Dia bertanya, apakah benar, kurang lebih pertanyaan begini, apa statusmu? Lalu Nabi menjawab, utusan Allah. Terus di pertanyaan terakhir itu, laki-laki ini bertanya begini, dengan apa Tuhanmu mengutusmu, kayak gitu pertanyaannya. Nah, lalu Nabi SAW menjawab bahwa Nabi menyebut yang pertama itu, saya
diutus oleh Allah itu untuk menyambung silaturahim. Yang kedua itu melindungi darah, artinya melindungi orang lah dari pertumpahan darah, kemudian mengamankan jalan. Mengamankan jalan itu kalau dalam arti masa lalu mungkin persoalan bagaimana orang merasakan kenyamanan ketika lewat jalur-jalur tertentu kayak gitu. Nah, yang baru kemudian keempat itu beliau menyebut diperintahkan untuk menghancurkan berhala, dan terakhir itu untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala atau mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari hadis ini menurut Habib Ali Al-Jufri, teman-teman, jadi sebelum kita bicara tauhid, kita harus bicara 3 hal yang sudah disebutkan dulu katanya. Apa yang 3 hal itu? 3 hal itu adalah, yang pertama itu silaturahim, yang kedua itu melindungi darah, yang ketiga itu adalah mengamankan jalan. Jadi kesimpulan dari Habib Ali Al-Jufri dari hadis ini bahwa Nabi atau ajaran Islam itu mendahulukan kemanusiaan dulu, baru kemudian tauhid. Nah, argumen Habib Ali Al-Jufri kenapa yang kita sebut kemanusiaan tadi sebelum bicara tentang tauhid itu karena begini, karena menurutnya jadi 3 hal yang udah kita sebutkan, teman-teman, itu sangat erat kaitannya dengan hati. Nah, apa urusannya hati dengan tauhid kayak gitu? Jadi urusan tauhid dengan hati itu sangat besar, sangat nggak bisa kita pisahkan, karena hati itu adalah tempat iman, kata Habib Al-Jufri. Dan kita tahulah sebagai umat muslim, hati itu memang tempat iman. Hati itu tempat bersemayamnya iman kayak gitu. Jadi iman itu nggak di tempat lain, dia di hati katanya. Dan katanya jadi hati itu kalau hati itu bisa punya potensi untuk tidak merasakan iman, bisa juga merasakan iman, sebagaimana sudah kita sebutkan di awal tadi, bahwa dia sebagai wadah keimanan kayak gitu. Nah, hal-hal yang membuatnya dia hidup dan dia menjadi wadah keimanan itu, kata Habib Ali Al-Jufri, itu adalah dengan kita melakukan apa yang kita sebut dengan kemanusiaan, seperti menyambung silaturahim, melindungi darah, yang ketiga itu tadi mengamankan jalan. Itu 3 hal lah, sampel tentang kemanusiaan yang dapat menghidupkan hati kita. Nah, sebaliknya teman-teman, kalau kita melakukan hal yang tidak sesuai dengan hati kita atau kemanusiaan kita, seperti kita memutus silaturahim, kita melakukan konflik, kemudian kita melakukan orang merasa tidak nyaman dengan diri kita, atau hal-hal yang kira-kira mengganggu kemanusiaan kita sesama manusia gitu, dan itu yang menyebabkan hati manusia tidak hidup. Dan katanya Habib Ali Al-Jufri itu dalam buku ini bahwa orang yang tidak menyangkuti hatinya, orang yang tidak melakukan kecenderungan kemanusiaannya itu akan membuat hatinya mati. Bahkan itu yang akan membuat hati manusia tidak akan merasakan bagaimana manisnya keimanan, katanya. Bahkan tidak akan merasa gemetar ketika mendengar Quran atau mendengar misalnya ada zikir, itu nggak akan masuk ke dalam hati, katanya. Bahkan itu tidak akan bernilai, karena hati itu adalah inti kayak gitu. Nah, jadi hati itu dulu yang harus diperbaiki sebelum kita bicara tauhid. Oleh karena itu di esai ini, teman-teman, Habib Ali Al-Jufri itu membahas hati itu cukup banyak. Dia menyebut hati itu sebagai sesuatu yang disifati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu dalam Al-Qur'an. Kemudian dia juga menyebut bahwa dalam hadis itu yang dilihat itu adalah hati, bukan tampilan manusia. Dan ini sangat umum ya, riwayat itu, bahwa Allah itu tidak melihat fisik kita tetapi melihat hati kita. Dalam Al-Qur'an yang tentang wajilat qulubuhum, yang gemetar hatinya gitu. Dan artinya pembicaraan Quran tentang hati itu sangat banyak, yang memang sangat erat kaitannya dengan keimanan itu. Oleh karena itu
Sekali lagi Habib Ali Al-Jufri kemudian menyimpulkan bahwa kita perlu memperbaiki hati dulu, kita perlu menghidupkan hati dulu supaya kemanusiaan kita hidup, baru kemudian kita bicara tentang tauhid. Jadi tauhid teman-teman, supaya tauhid kita hidup, keimanan kita hidup, mempunyai wadah di dalam hati itu, kita harus menghidupkan kemanusiaan kita dahulu. Itu yang menurutnya poin penting dari argumen dari Habib Ali Al-Jufri. Baik teman-teman, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi nanti di konten-konten berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.